phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, no, I said kick him out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Halo semuanya, balik lagi bersama saya. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman web dengan membuat validasi formulir menggunakan JavaScript dan CSS. Nah, pertama-tama yaitu kita ke folder terlebih dahulu. Kita bikin folder baru. Nah, di sini saya sudah bikin folder dengan nama yaitu Rifdahanan Java. Sini Rifdahanan Java. Kemudian pada pertemuan keempat ini, di sini saya diberi bahan materi kode pemrogramannya. Nah, pada tugas LMS ini, di sini ada kode pemrograman JavaScript atau CSS. Nah, ini kita kopikan saja. Kita copy. Kemudian kode tersebut kita pastekan di Notepad. Nah, berikut kodenya. Kemudian hasil pemrograman yang kita tempel di Notepad ini kita save as. Kita save as di folder data D yang kita buat tadi. Nah, di sini kemudian kita ganti namanya menjadi formulir .html. Nah, kemudian kita buka file tersebut. Nah, di sini sudah jadi ya. Lalu kita buka. Nah, ini adalah hasil output dari kode pemrograman JavaScript tadi. Nah, ini bisa kita isi nama, npm, ataupun email kita. Di sini kita bikin namanya menjadi Rifdahanan. Kemudian npm-nya yaitu 22012024. Lalu di sini email kita isi rifdahanan819.com. Nah, ini udah kita isi, kemudian kita kirim. Nah, di sini ada hasilnya ya di atas. Di sini ada Rifdahanan, kemudian npm 22012024, dan ini email saya yaitu rifdahanan819@gmail.com. Nah, jika kita isi di sini nama, kemudian npm kita kosongkan, lalu email kita bikin, terus kita kirim. Nah, di sini maka error ya, ada bacaan yaitu npm harus diisi. Kemudian jika kita isi npm saya, lalu kita kosongkan email, kemudian kita kirim. Nah, di sini error, terjadi error, maka harus diisi dengan email.
Sedangkan NPM ini harus dia berupa angka. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode pemrograman JavaScript yang ada di validasi formulir. Nah, di sini ada doctype HTML. Nah, doctype HTML ini dia digunakan untuk mendefinisikan tipe dokumen sebagai HTML. Kemudian di sini ada HTML lang sama dengan N. Nah, ini dia menandakan bahwa bahasa halaman adalah bahasa Inggris. Kemudian di sini ada head, dia terdapat metadata seperti karakter encoding, metacarset UTF-8 dan pengaturan viewport metaname yang penting untuk tampilan responsif di perangkat seluler. Lalu di sini ada title. Nah, title ini dia digunakan untuk memberikan judul yang muncul di tab browser. Lalu di dalam body, di sini ada body, terdapat div dengan kelas form container yang membungkus seluruh konten formulir. Ada heading 1. Heading 1 digunakan sebagai judul formulir. Formulir ini dia memiliki 3 bidang input. Yang pertama yaitu nama, kemudian NPM, dan yang ketiga adalah email. Nah, setiap bidang input ini memiliki elemen div. Nah, memiliki elemen div, kelas error untuk menampilkan pesan error saat validasi. Kemudian input type submit ini, value kirim, membuat tombol submit yang akan mengirim data formulir jika lolos validasi. Lalu bagian style. Bagian style mendefinisikan gaya halaman agar lebih menarik. Kemudian input type submit. Nah, ini dia memiliki gaya khusus dan efek hover saat kursor di atasnya. Kemudian pada bagian script, pada bagian script ini mendefinisikan fungsi validasi form yang menangani validasi data input. Misalnya itu mengambil nilai input, mengambil elemen error. Nah, di sini ada validasi data. Nah, ini nama harus diisi, tidak boleh kosong. Kemudian di sini juga ada NPM. Nah, NPM ini dia harus berupa angka. Kemudian di sini juga ada email. Di sini juga dia harus berupa format email. Jika ada kesalahan dalam kode program tersebut, apabila tidak diisi, maka dia menjadi is valid, diubah menjadi false, dan formulir tidak akan terkirim. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.